Oke, udah. Siapa yang mau presentasi? Insya Allah sudah, Pak. Mas Rizky mau presentasi? Boleh, Pak. Sebentar ya, Pak. Atau gini, dulu yang kemarin kan juga ada breakout room ya. Itu kelompok berapa yang kemarin volunteer presentasi? Biar gantian aja. Kayak 5, Pak. Apa? Kelompok 5. Yang kemarin sama kelompoknya Vicky. Kalau saya kemarin pakai if, kalau Vicky kemarin yang pakai under itu, Pak. Indirect. Oh, indirect. Sorry, under. sorry. Berarti yang kemarin udah kelompok berapa sama berapa? Kelompok 5, Pak. Oh, kelompok 5 aja. Sama 3 berarti, Pak. 3 dan 5. Berarti yang sekarang yang belum 1, 2, 4. Kelompok 4 Oke, boleh, 1, 2, Pak. 4. Monggo, silahkan kelompok 4. Jadi share screen ya, Pak. Nah, ini kami kelompok 4 ini pakai solver, Pak. Jadi kalau di default-nya itu add-in solver itu kan masih di disable. Itu gampang aja, tinggal cari di kolom search ini, tulis add-in. Nah, ini ada nih add-in, pilih yang ini. Nah, ini nanti dicentang aja solvernya ini, langsung oke. Nah, nanti di tab data ini ada tombol baru solver ini, bisa diklik. Langsung aja nanti ini set objektifnya ini pilih sel yang ingin kita dapatkan hasil maksimalnya itu. Jadi yang ini kan kita pilih yang ini nih. Ini hapus dulu aja. Kita pilih yang ini. Lalu untuk dimaksimalkan. Nah, nanti itu ada lagi ini bawahnya ini adalah dengan mengubah variabel sel yang mana untuk memaksimalkan tujuan kita ini. Nah, ini pilih yang ini, yang jumlah produksi ini. Drag aja langsung. Nah, terus jangan lupa ini ganti dulu metode solvingnya, ganti ke simple linear programming ini. Nah, baru tambahin constraint-nya. Nah, constraint-nya ini nambahnya pakai add ini. Ya, nanti langsung jadi misalnya kalau referensinya ini, itu pilih yang ini, itu harus lebih kecil dari, nah, pembatasnya ini yang tersedia. Add, nanti langsung bawahnya juga sama. Itu terus gitu. Nah, nanti tinggal di solve aja udah. Solve, keluar notifikasi. Nanti kan ini kan sudah ada pism ini. Pilih untuk gunakan solusi dari solver aja. Langsung di oke. Dapat hasilnya ini Pak, 66.100. Dengan menggunakan 122 Aquaspace. Oke. Kalau misalkan pakai metode yang lain kan tadi ada simple LP, ada yang non linear juga, itu hasilnya sama nggak Mas? Saya penasaran aja, coba aja dulu. Hasilnya beda Pak tadi kata Bapak. Kalau ini nih, ya misalkan pakai yang GRG. Oh sama ding. Tadi itu agak error aja berarti. Satu lagi, yang apa itu tadi? Evolutionary atau apa itu? Tapi ini ada errornya iya. Iya ini ada errornya seperti ini Pak. Kalau pakai evolutionary ya? Yang error mungkin tadi, ini karena error tadi, siapa tahu ini nggak, karena error mungkin nggak dirubah hasil lah Pak. Coba kita kosongin dulu aja ya. Ya coba. Oke dulu aja. Nah, itu karena keklik aja tadi. Ini kita kosongin. Nah. Yang ini. Pakai yang evolutionary. Tuh, nggak ada hasilnya Pak. Nggak ngasih hasil. Oke, kalau yang linear, oh bisa kalau yang linear. Ya? Oke. Ya itu nanti kalian bisa baca-baca lagi tuh. Sebenarnya itu tergantung ke ini ya, tergantung ke kasusnya gitu ya. Karena ini tadi kita tahu ini memang sebenarnya lebih pas ya pakai yang linear programming, makanya kita bisa milih gitu kan. Oke, ini adalah profit yang paling maksimal yang bisa didapat ya, dengan resource yang ada. Walaupun memang tabinya masih ada yang sisa ya, tapi memang udah nggak bisa lagi. Kenapa ya? Karena pompanya udah habis, tenaganya udah dihabiskan juga, gitu ya. Oke, makasih Mas Ananda. Yang lain ada
ada pertanyaan atau ada pendapat lain atau ketemunya lain gitu? Karena tadi saya lihat yang memakai solver itu cuma kelompok 4 dan 5. Kelompok 1, 2, 3 itu dihitung manual. Ketemunya sama nggak? Pak, kelompok 3 sama-sama pakai solver, Pak. Oh, karena tadi pada saat saya yang kelompok 3 itu tadi pada saat saya main-main nggak di share screen lagi nyoba-nyoba ya. Kelompok 1, 2 ketemunya segitu juga nggak Mas? 66.100 nggak? Manual itu Mas. Coba di share dong. Kayaknya tadi sampai pakai aplikasi bikin grafik-grafik gitu. Desmos ini untuk apa? Untuk bikin grafik ya, Mas? Outliernya ya, potongannya kan? Potongannya itu kan ada 0 berapa tuh? 0, 100 something gitu ya. Nah, terus itu ya. Itu namanya frontier ya. Terus Oke, Mas Ryan. Ya, siap. Ya, saya jadi ingat lagi nih pelajaran SMA ini memang. Jadi itu ya, proses manual itu sudah bisa diotomasi menggunakan solver tuh ya. Nanti kalau teman-teman nemu problem yang serupa jadi udah tahu gitu ya. Di Excel pun udah bisa menggunakan linear programming menggunakan solver. Solver itu kan berarti ya kalau kita ngerumus itu kan forward gitu ya. Forward itu maksudnya ya, oh ada nilai ini kita rumuskan gitu ya. Tetapi narik ke belakang gitu ya. Jadi dibalik. Kalau tujuannya kita ini biar ketemu sekian nih variabelnya berapa sih kayak gitu kan? Solver kan kayak gitu kan. Kalau tadi emang kebetulan settingnya maksimal, biar outputnya maksimal, hasilnya maksimal, maka variabelnya berapa? Ini kan kayak dibalik malah. Padahal biasanya kan ini ada variabel-variabel sekian, profitnya berapa kan kayak gitu. Nah ini kalau solver itu kita kerjanya kebalik. Jadi misalkan kalian nanti kerja gitu ya, Pak Bos itu terus saya nggak mau tahu pokoknya gitu ya, pokoknya. Nah pokoknya itu kan udah bahasa Pak Bos kan, udah yang nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Pokoknya kalau udah pokoknya saya mau profit kita sekian. Nah terserah kalian mau produksinya berapa, profitnya sekian. Nah itu kan kalau mau udah seperti itu ya kita pakai solver bisa. Jadi dibalik malah justru tujuan atau targetnya yang udah ditetapin ke belakangnya seperti apa untuk mendukung target itu. Nah itu bisa kita pakai solver. Kalau kelompok 2 gimana? Ketemunya sama nggak? Makasih Mas Ryan. Kelompok 2? Ya, kelompok 2 sama.
Sama Pak, cuma tadi ini Pak belum selesai Pak waktunya Pak. Jadi kita belum sampai ke sana Pak. Tapi ngitung manual juga Mas? Iya Pak. Oke, makasih Mas Yudis. Oke, jadi itu ya. Saya nggak tahu nih. Saya mau ini kan udah beberapa kali pertemuan kita menggunakan metode ini ya. Kalau udah mulai penat gitu ya, saya kasih teka-teki lah ya, teka-teki. Tapi terkait Excel gitu. Menurut kalian gimana? Kalian cocok? Tapi kalau nggak cocok apa nanti saya ganti lagi gitu. Udahlah, yang lain aja. Kalian cocok seperti ini ya. Jadi kita nggak cuma sekedar belajar TABK, tetapi juga pernak-pernik yang lain di Excel gitu ya. Di tengah-tengah sesi perkuliahan, atau enggak lah Pak, kita fokus aja di TABK. Feel free loh ya, saya nggak akan ada hard feel dan sebagainya. Jujur aja, kalau kalian memang nggak cocok dengan yang seperti ini, enggak Pak, ini TABK, Bu, ya fokus aja TABK. Ini presentasi aja belum selesai kok malah kemana-mana. Silakan, ada yang mau berpendapat? Nggak usah takut, kalau sama saya mah easy going aja. Kalau memang nggak cocok, bilang aja. Kan saya memang lagi mencari, saya ngajar TABK kan baru kedua ini ya. Saya lagi mencari bentuk aja bagaimana sih ngajar TABK yang asik gitu. Biar kalian nggak ngantuk juga. Ya monggo. Kalau saya lebih senang kayak gini sih Pak, jadi dapat ilmu-ilmu baru. Oke. Ya nanti kan saya akan pikirkan lagi tuh teka-teki apa lagi minggu depan gitu ya. Bisa jadi mungkin nggak tahu ya. Kalau saya agak amazed juga sih kalian sampai nemu solver gitu ya. Saya nggak tahu apakah kalian baru googling terus ketemu atau memang udah tahu sebelumnya. Gimana, Mas Ananda udah tahu solver dari sebelum-sebelumnya? Dulu waktu kos accounting pernah diajarin make sih Pak sama Pak Didik. Oh, Pak Didik tuh dosen saya juga dulu tuh. Didik Ace. Emailnya masih ini nggak? Didik Ace Civincia. Civia iya Pak. Masih Pak. Masih. Masih sama sekali Pak. Gimana? Masih objektif ya nilainya? Subjektif tapi ke arah yang sebaliknya Pak. Masih berarti masih sama. Ya, karena teman akrab saya tuh dulu ada yang dapat D tuh di Pak Didik. Untungnya karena kita pajak kan, saya dulu D3 pajak kan. D di cost accounting masih aman gitu ya. Itu kan cost accounting tuh semester 3 tuh. IP-nya dia itu 2,42 atau 2,46. Itu kan tipis banget kan dari batasnya. Tapi terus semester 4-nya dia ngejar tuh, benar-benar ngejar, belajar tiap malam itu ngajakin belajar ke kosan. Kan kita kosannya nggak bareng. Akrab tapi nggak sekosan itu. Ayo belajar. Semester 4-nya cum laude ya. Jadi memang sebenarnya apa ya? Saya kemarin juga ngobrol sama enggaknya itu tergantung mau belajar apa enggak sih sebenarnya. Mungkin kan ada yang bilang, oh pinter itu kan bawaan lahir gitu, itu apa turunan ya, mungkin ada unsur itu juga. Tapi kalau menurut saya sih karena anaknya itu mau belajar atau enggak aja. Nah, kemauan anak itu mau belajar atau enggak itu muncul karena dia merasa kompetitif atau enggak. Ada yang merasa kompetitif, itu bagus itu, karena dengan kompetitif dia nggak mau kalah, pengen ranking 1, pengen juara dan sebagainya, pengen cum laude, dia akan belajar. Beda dengan yang udahlah seadanya gitu. Udahlah seadanya, saya yang penting lulus ya udah, belajarnya pasti akan seadanya. Karena apa ya? Karena tadi jiwa kompetisinya itu yang udah menurun. Saya contohkan lagi gini, mungkin kalian udah pernah menemukan juga gini, dari SD gitu ya. SD itu kan terus nanti pada saat daftar SMP gitu, ada SMP favorit di sebuah daerah, itu yang akan masuk ke SMP itu adalah ranking teratas dari masing-masing SD itu ya biasanya. Ada yang di SD itu ranking 1. Tapi pada saat masuk ke SMP favorit itu udah langsung seolah-olah nggak pinter gitu ya, dalam tanda kutip ya, seolah-olah jadi hilang tuh ranking 1-nya gitu. Padahal di SD ranking 1. Kenapa? Bukan karena sebenarnya jadi bodoh ya, bukan karena jadi bodoh, tapi kalau saya melihat, ini saya yang melihat ya, karena jiwa kompetisinya yang udah hilang. Karena menganggap gini mungkin, udahlah, saya memang di SD ranking 1, tapi kan masuk di SMP, ini SMP favorit di kota gitu, SD saya kampung gitu. Udahlah, saya nggak mungkin bisa berkompetisi. Nah, anggapan saya udah nggak bisa berkompetisi itulah yang sebenarnya akan membuat kepintarannya menurun. Karena apa sebenarnya? Karena nggak ada motivasi untuk kompetisi lagi, nggak ada motivasi untuk kerja keras belajar dan sebagainya.
Sama kalau kayak kalian mungkin ya itu favorit di SMA ketemu di stan, udahlah di stan ini pinter-pinter semua, pasti saya nggak bisa compete nih ya. Ya itu yang sebenarnya membuat kalian kan ada sebuah saya dulu tuh suka baca komik Chinmi, bukan Chinmi itu apa sih nama judul komiknya? Kung Fu Boy ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau itu. Saya suka baca Kung Fu Boy kalau nggak salah namanya. Itu ada sebuah analogi yang sangat bagus di komik itu. Jadi ada hewan, saya lupa tapi hewan yang dianalogikan di situ tuh hewan yang bisa melompat. Udah kita anggap saja katak ya. Ditaruh di kotak yang mungkin ukurannya 10 cm tinggi. Maka katak itu pada saat ditaruh di kotak itu seminggu, dikeluarkan dari kotak, dia hanya akan mampu melompat itu setinggi 10 cm. Karena sudah terbiasa di mindset dia mampunya segitu, 10 cm aja. Karena dia sebenarnya terbatas oleh kotak. Ada katak lain yang sejenis ditaruh di kotak yang tingginya 20 cm, 1 minggu juga pada saat dikeluarkan dari kotak, dia bisa melompat 20 cm. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan. Kan itu ya. Jadi kadang batasan itu kita sendiri yang membuat. Mungkin makanya teman-teman nggak tahu ya, ini tinggal semester akhir. Semoga sih udah aman semua IP-nya gitu ya. Sudah aman semua, tinggal menyelesaikan KTTA, dan mungkin kalau dari beberapa kalian KTTA itu merasa aduh susah gitu ya. Karena kemarin saya juga ikut acara tiramisu apa sih tiramisu ya benar ya, atau Brega Satya itu yang ngundang salah satu dosen sebagai pembicara, Pak siapa sih kemarin namanya, lupa saya, yang membahas tentang Revi ya, Pak Resi. Saya nyimak itu sebenarnya, cuman ya udah nyimak aja. Itu bagus banget. Jadi untuk apa ya? Untuk tetap memaintain motivasi kalian kan. Karena pada saat di awal itu kalian pakai Mentimeter juga kan, saya itu pakai Mentimeter juga. Kebanyakan juga responnya kalian apa? Kapan sih ini selesai, pusing dan sebagainya gitu ya. Ruwet dan sebagainya. Ya untuk memaintain itu ya butuh apa ya? Butuh ketemu sama orang-orang yang auranya positif. Ya, butuh ketemu sama orang-orang yang auranya positif. Biar apa? Biar ketularan positifnya. Tinggal selangkah lagi lah kalian. Jadi udahlah KTTA itu kalau saya gitu ya. Yang memang KTTA yang terbagus itu apa sih? Ya KTTA yang selesai, bukan yang gimana-gimana. KTTA yang paling bagus adalah KTTA yang selesai. Dan prinsipnya adalah apa yang dimauin dosen pembimbing ikutin aja gitu. Dia mau direvisi gini udah ikutin aja gitu. Udah kuncinya itu aja. Kalau udah diikutin, insya Allah pasti akan ACC pada waktu. Oke, ini kita tinggal 14 menit. Mungkin 1 kali presentasi lagi sebelum kita tutup ya. Nah, biar nanti utang di minggu depannya nggak terlalu. Silakan tadi yang mau melanjutkan dari Mbak Ayus. Izin share screen ya Pak. Apa udah kelihatan? Halo? Udah Mbak. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ayus terkait latihan 32. Nah di latihan 32 ini pengendalian input yang ada di aplikasi sederhana yang udah disediakan. Nah, kemudian kita juga nanti diminta untuk membuat pengendalian input itu sendiri dari data raw yang udah disediakan juga. Yang pertama, kita pakai reperforming untuk pengujian dari pengendalian input. Nah, yang pertama itu kan di kolom tanggal. Ini sebelumnya sudah ada pesan atau hint di sini kan. Jadi di sini tuh di tanggal ini cuman diisi dan mau diisi kalau transaksinya itu di tanggal periode tahun 2020. Nah, kalau kita coba ke reperforming, kita masukin data yang salah, misalkan 3303. Ini kan di luar periode di tahun 2020. Nah, jadi nanti ada informasi kalau sistem ini menolak
Jadi ini maaf, transaksi harus berada di periode 2020 seperti itu. Nah, kalau di kolom nama ini juga ada hint-nya juga, harus diisi sesuai dengan nama yang terdaftar. Jadi harus diisi sesuai nama yang ada di sini. Kalau misalkan dia diisi di luar nama, nanti jadi pengendaliannya itu berjalan kalau misalkan data yang tidak sesuai itu nah seperti ini, keluar seperti ini. Jadi di stop, diberhentikan gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk terkait kolom jumlah transaksi itu nanti di sini juga ada hint-nya kalau jumlah transaksi itu diisi sesuai angka, dengan angka dan bukan minus. Jadi kalau dimasukkan data yang salah, misalkan minus 20, nah sistem ini juga akan nggak mau dimasukkan data minus 20 itu. Nah, ini tadi kan juga dengan angka ya, kalau misalkan ya dimasukkan teks 1000 gitu, nah dia juga nggak mau gitu. Jadi harus sesuai dengan pengendalian input yang ada di sini. Jadi disimpulkan kalau aplikasi sederhana ini udah punya pengendalian input yang jalan dan baik gitu. Nah, selanjutnya di latihan 32 itu juga kita diminta untuk membuild dari pengendalian input kan. Nah, pengendalian inputnya itu bisa dibuat dengan data, kemudian data validation. Yang pertama, ini sebelumnya sudah saya resume dari PPT, itu kan dimintain kalau untuk yang pertama jumlah transaksi ini diminta kalau pengendalian input itu ditujukan untuk mencegah input yang nilainya itu negatif gitu. Jadi kita pakai data validation, di-plot dulu data validation. Karena kita pakainya karena kita di kolom jumlah transaksi, kita pakai desimal. Nah, kemudian ini disesuaikan dengan kriteria yang diminta. Kan ini negatif. Negatif kita pakai greater than or equal to 0 kan. Jadi lebih dari sama dengan 0. Jadi kemudian kalau misalkan mau nambah hint yang seperti muncul sebelum kita input tadi, itu bisa di tab ini, tab input message. Nah itu ini kan jumlah transaksi, contohnya di jumlah transaksi. Kemudian input message-nya misalkan seperti tadi, isi dengan angka dan bukan minus, sesuai dengan kriterianya. Kemudian kalau untuk tab yang error ini, dia untuk membuat yaitu informasi ketika kalian nanti masukin data yang salah. Nah ini kan ada filenya, silakan. Ya. Silakan dijelaskan. Ya Pak. Nah ini kan stylenya ini ada 3. Bedanya kalau untuk stop itu kalau kita masukin data yang salah itu memang benar-benar diberhentikan gitu, jadi nggak bisa dimasukin. Kalau terkait warning sama informasi itu jadi kita masukin, nanti kita enter itu masih bisa, jadi cuman di warning aja gitu. Jadi lebih baik kita pakai stop. Kemudian untuk ini title-nya bisa data tidak valid. Kemudian kalau error message-nya tadi seperti maaf, data yang dimasukkan harus berupa angka dan minus itu. Nah, jadi nanti outputnya seperti ini. Nanti hint-nya itu kayak ini. Sesuai yang dimasukkan di tab kedua input message tadi. Nah, kalau misalkan kita performing lagi, minus 20 tadi, seperti tadi. Nah, nanti akan keluar informasi kalau sistem ini nggak mau masukin nilai minus.
dan harus berubah angka seperti itu. Nah, lanjutnya ini PPT-nya itu minta terkait data terkait tanggal itu, pengendalian inputnya dia bertujuan untuk membatasi input hanya untuk tahun 2020. Nah, untuk ini jadi masih pakai data validasi lagi. Karena kita di kolom tanggal, maka kita pakai yang date. Nah, kemudian kita sesuaikan tanggal yang diminta. Jadi 1 Januari 2020 dan sampai 31 Desember 2020. Nah, kalau untuk input message-nya itu sama. Tanggal, kemudian isi transaksi pada periode 2020. Nah, untuk tag error-nya ini bisa data tidak valid. Error message-nya, maaf, tanggal harus berada di periode 2020. Nah, outputnya juga seperti ini. Kayak tadi, cuman ini bagian tanggal. Kalau kita reperforming lagi, nah akan muncul informasi seperti ini. Tanggal harus berada di periode 2020. Kalau untuk nama ini dimintanya pengendalian input itu bertujuan untuk membatasi input nama pelanggan hanya pada pelanggan yang sudah terdaftar. Nah, di soal itu sudah disediakan untuk daftar pelanggan, nama pelanggannya. Itu mengacu pada tabel data 3 strip 2D. Nah, karena kita mengacu ke sini, kita bikin nama tabelnya terlebih dahulu, nama pelanggan. Oh, ini sebelumnya kan ini ada data dari yang sudah jadi ya. Jadi dia ngikutnya ke sini sama aja. Jadi dikasih nama yang beda aja. Setelah itu ini nama ini data validation lagi. Karena nama kita pakai list. Nah, search-nya ini langsung di nama pelanggan 1. Lainnya, kemudian kita klik OK. Untuk input message-nya seperti tadi. Jadi nama, kemudian isi sesuai yang tercantum dalam daftar. Kemudian kalau error itu nah ini maaf nama belum kalau kita reperforming nama apa ya, nah nanti akan muncul informasi seperti ini, nama belum tercantum gitu. Kalau misalkan mau nambahin nama ini harus ada di sini dulu, kayak apel, habis itu di sini. Nah ini udah ada apel, jadi apelnya udah bisa dimasukin. Sekian sih Pak dari presentasi untuk latihan 32. Oke, Mbak Putri, makasih. Tadi coba drop down list yang nama. Iya. Ini Pak. Ke bawah. Ke bawah lagi. Awas. Ke bawah, paling bawah itu kayaknya ada blank. Nah, itu kenapa tuh ada kosong. Iya. Ini
karena ini tadi Pak, yang data validation kan tadi checklistnya di ignore blank itu kan dihilangin. Jadi Dihilangin itu kenapa? maksudnya tuh biar saya kalau misalkan ada data dari sini itu biar bisa langsung masuk dipakai di sini Pak gitu. Kasus tugas kemarin tuh, ya, biar bisa menambahkan itu otomatis gitu. Tapi kemarin saya cek itu ada juga yang bisa tanpa mengeluarkan 000 gitu. Kalau ignore blank-nya dicentang emang ngaruhnya apa Mbak? Nggak bisa Pak. Coba. Apple-nya saya hapus dulu ya Pak ya. Kemarin saya coba nggak bisa loh. Ini saya coba bisa. Bisa. Cuma Terus kemarin itu pilihannya masih ada 0 di bawah nggak? Sebentar. Masih Pak. Oke. Saya share screen ya, biar nggak 0. Oh iya Pak. Izin stop share screen ya Pak. Oke. Nah. Oke. Ini saya share screen nih. Ini kerjaan punya siapa nih? Kelompok 3 nih, saya download aja kemarin. Dikirim di grup. Ini ya, misalkan saya tambahkan SXS, ini nambah. Tanpa ada 0 di bawah Mbak ya. Terus misalkan saya tambah YYY, nambah. Ya, tanpa ada yang 0. Itu apa bedanya? Ada yang ini kelompok 3 mungkin. Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini kok bisa tanpa blank. Atau mau ya monggo. Kita kemarin pakai tabel Pak. Nah, di format menjadi tabel. Ya. Jadi gini, apa yang membedakan? Ini kan ada warna-warni nih, tapi sebenarnya bukan itu yang membedakan. Ini kan sebenarnya juga kalau kalian misalkan ya, apa bedanya dengan tabel ini? Mobil, motor, A, B, C, D, E. Ini kan tabel juga sebenarnya kan. Ini saya bisa juga tuh warna-warnain begitu gitu ya. Mana sih? Ini saya kasih garis gitu ya. Terus saya warna-warnain juga bisa. Tapi ini bukan tabel. Apa yang membedakan? Kalau saya klik di sini nggak ada tab design. Kalau saya klik di sini muncul tab design, table tools. Ada table name. Table name-nya apa? Table 1. Kalau kalian mau ganti jadi mobil juga boleh. Oh, udah ada. Oh, karena ini ya jadi ini udah ada nama mobil ya. Oke. Ya, bisa diganti-ganti namanya. Ya. Nah, kalau kita udah setting ini as table yang sebenarnya table ya, bukan table yang seperti ini. Pada saat kita pakai data validasi bisa nih. Ya. Data validation list ya. Atau misalkan ini ini pakai indirect nih, contohnya kelompok 3 ya. Indirect S1. S1 itu apa sih? Oh, mobil. Mobil itu mana? Ini kan. Mobil itu mana? Coba mobil ini gitu ya. Tapi karena dia table, otomatis pada saat kita insert si range mobil tadi itu nambah sebenarnya. Ya. Si range mobil tadi itu nambah. Atau misalkan gini, data validation kita langsung nggak pakai indirect ya, langsung begini aja. Kemarin apa sih pakainya if ya? If gitu ya. If apa? If ini sama dengan mobil, kan ya? Maka biar nggak berubah. Ini kan banyak nih, ada mobil, ada motor. Ini biar satu aja gitu. Maka kita blok sini. Ya. Karena kan munculnya mobil, karena udah dinamain sama kelompok 3. Ini namanya name range. Ya, name range. Kalau misalkan ini udah deh. Ini saya delete dulu ya, cuma 1. Dan ini misalkan name range-nya saya buang semua ya. Name manager. Ini saya namain lah. Saya delete. Ini table apa ya? Ini table 1, table 2 ya, biarin aja. Ya.
Terus kita bikin data validation. Terus pakai boleh indirect gitu ya. Tapi kalau indirect tadi, kalau kita mau pakai indirect berarti kita harus pakai name range ya. Atau pakai if tadi ya. Atau ya pakai if ya. If ini tadi sama dengan mobil, maka kita blok. Oh nggak bisa ya, nggak mau ya malah ya. Oke. Oh iya, nggak mau. Berarti memang harus kita namain gitu ya. Sama dengan, oh gini bisa nggak? Ini kemarin nggak pakai nama tabel Pak, yang if. Kenapa? Nggak pakai Kenapa? nama tabel, nggak Oh, pakai iya. nama tabel, tapi Tapi kami itu buat bisa? kayak ya bisa. Tapi batasnya kami buat banyak gitu Pak batasnya. Jadi Gimana? A sampai A 1000 atau sampai A 1 juta gitu Pak. Atau A titik A sampai sampai A. A Ctrl Shift down bawah. Atau kayak gini aja ya misalkan ya. Jika tidak maka A2 ya. A2 sampai A1000 lah ya gitu ya. Iya. Jika tidak Tapi maka hanya di apa ya Pak? Di apa? Dikasih string. dolar. Dikasih dolar. Iya, dolar. Enggak juga nggak apa-apa. Iya ini udah bisa juga ya. Asalkan ininya table ya. Misalkan ini kita motor. Mau diganti. Oh jenisnya udah dibuang. Ini masih nih. Oh kalau ini masih ya. Oh karena ini nggak sejajar ya. Karena nggak sejajar. Kayak gini semua teman-teman nemuinnya. Kalau nggak sejajar dia ada yang tetap kosong gitu ya. Iya nggak? Ada yang nggak begitu? Mungkin itu Pak, apa opsi ignore blank yang di data validation itu cuman berlaku kalau nggak pakai tabel. Jadi kalau nggak pakai tabel dia benar-benar ke ignore. Tapi kalau kayak gini kan ini masih hitung tabel yang kosong, jadi dianggap ada isinya Pak. Makanya ada yang kosong-kosong itu di data validation. Coba ya. Oke, kita coba ya. Ini kita mana sih? Oh desain, kita convert to range ya. Ini udah bukan table nih, udah nggak ada desainnya ya. Convert to range. Terus data validation. Ini dicentang atau nggak Mas Ananda? Itu centang aja Pak, nggak apa. Oke. Tetap ya. Tetap Mas. Ada sih caranya. Tapi ini karena udah 10.06 nanti saya share aja ya. Share aja Excel-nya. Nanti saya coba. Ada caranya biar otomatis gitu ya. Otomatis dia itu walaupun ini kosong tapi hilang. Saya coba saya buka lagi deh. Yang belum diedit sama saya tadi. Punya kami kok bisa ya Pak? Pakai if tapi. Kelompok berapa? Kelompok dua. berapa? Kelompok 2. Itu yang ngirim kemarin siapa? Di chat Zoom. Anissa Pak. Di chat Anissa. grup. Iya di chat Zoom yang ngirim Anissa. Erma Ayu ya? Hah? Erma ya itu. Ya Erma. Iya betul. Ya. Itu kami kok pikir kan Pak. Kalau misalnya satu-satu gitu, kan itu B2 sampai B5 rumusnya. Nah Ya, saya buka ubah dulu nih biar bentar. Saya buka dulu. Bentar. Ya Pak. Nah udah nih. Ini ya. Oke, kalau mobil, motor. Oh bisa nih ya nih. Kenapa tuh? Apa yang membedakan? Nggak tahu Pak. Coba di rumusnya Pak. Nggak tahu. Ini saya tambahkan. Udah muncul ya. Ontel.
Oke, apa ini yang membedakan? Enggak. Itu masih Jika, tabel. kenapa Mbak Yasmin? Itu bukan tabel, itu tabel Pak, bukannya. Tabel, iya. Makanya ini tabel. Tapi udah, kalau tabel udah aman ya sebenarnya ya. Cuma di sininya, jika B1 maka B2. Jika bukan maka A2 sampai A9. Jika ini itu sama dengan B1, jika ini motor, B1 kan motor ya, maka B2 sampai B6. Kalau enggak maka A2 sampai A9. Ternyata ini kan tadi sampai A6 ya. Kalau kita tambahkan apa misalkan motor Vespa gitu ya. Dia akan berubah tuh. Tadi kan sampai B6 ya. Dia akan berubah otomatis menjadi B7 ya. Nih. Itu tadi satu lagi. Yang mobil itu kan A2 sampai A9. Atau gini deh, ini biar nggak bingung. Aduh, bentar. Kalau nggak bingung, ini kan sebenarnya jika S1 ini sama dengan motor, sebenarnya kan gitu kan dia. Maka ambil B. Jika tidak maka A. Sampai A9 tuh. Saat kita tambahkan mobil pick up, ya, dia akan langsung otomatis nambah ke A10. Tuh, otomatis. Ya. Tambahin lagi misalkan. Oh, jangan Avanza udah. Apa yang belum? Rio. Terus satu lagi misalkan Ignis. Ya. Apakah ini nambah yang jadi 10 jadi 12? Betul. Gitu ya. Jadi selama kita setting ini table, nggak usah kayak tadi Mbak Putri ya. Putri siapa tadi yang sampai A1000 tuh? Benar Putri ya? Pak Fauzi ya Pak, ya. Emang ada Putri, ada Putri Mandasari juga ya. Ya. Jadi nggak perlu sampai 1000 juga ternyata. Cukup kayak gini aja, tapi selama dia table, nanti pada saat kita tambah list di bawahnya, otomatis dia akan menyesuaikan. Sehingga nggak muncul kosong-kosong. Oke, itu aja sih mungkin tambahannya buat mempercantik data validation ya yang tadi disampaikan oleh Mbak Putri Manda. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Kita ketemu lagi hari Sabtu ya. Mohon maaf karena kita masih ada utang satu pertemuan hari Sabtu besok. Tapi enak sih hari Sabtu itu saya sebenarnya ngajar, nggak ada gangguan. Ini juga pagi ini cuma terganggu satu request data aja, tapi udah bisa di-handle staff saya, jadi saya bisa fokus ngajar. Tahun depan udah nggak ada ya? Kalau nggak ada saya kehilangan ini nih penyaluran passion karena saya seneng ngajar emang, seneng sharing bukan seneng ngajar. Ada pendaftaran nggak sih tahun depan? Ada Pak. Ada. Tapi D4 doang ya, langsung D4 itu ya? Enggak ya? Iya Pak. Iya Pak. Tinggal 3 jurusan Pak. Dan bayar sekarang? Ada yang bayar, ada yang enggak Pak. Oh tetap, apa yang membedakan itu? Ada jalurnya Yang gitu, reguler nggak bayar Pak. Kalau yang bayar biasanya tuh yang tugas belajar. Kayaknya. Ya. Iya Tugas Pak. belajar itu pegawai terus kuliah malah bayar ya? Iya Pak. Oh oke. Berarti kalau yang dari umum tetap nggak bayar. Berapa kelas yang diterima? Tahu nggak? Kurang tahu Pak, belum tahu. 275 anak Pak kalau yang reguler. Waduh, dikit banget ya. Turun jauh ya berarti ya. Ya udahlah, bisa jadi saya nggak ngajar lagi kan berarti tahun depan karena dosen-dosen STAN aja udah cukup menghandle itu kan. Ini kenapa diajakin ngajar karena kalian kelasnya banyak banget kan sampai 50-an ya. Oke, gitu aja. Mohon maaf ini udah lebih dari 12 menit. Tapi monggo kalau nanti ada pertanyaan bisa di-share aja di WA group ya. Saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala partisipasinya. Khususnya untuk sebagian kelompok 3 dan sebagian kelompok 4 yang udah presentasi. Jadi nanti Sabtu juga kelompok 4 dulu menyelesaikan. Baru nanti kita lanjut ke kelompok 5. Tugasnya nanti segera saya share. Terima kasih banyak ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.